Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Safarudin SPD MPD. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, sebagai materi kita pada hari ini adalah tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada kesempatan ini. Pertama adalah menjelaskan makna hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menjelaskan makna kewajiban asasi manusia. Sebelum kita memahami tentang makna hak asasi manusia, maka saya ingin menceritakan tentang 3 fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah orang dilarang untuk membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah setiap bangsa di dunia ini tentunya mereka menginginkan suatu kehidupan yang bebas atau kehidupan yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah setiap orang menginginkan suatu kehidupan yang sejahtera. Mereka tidak menginginkan suatu kehidupan yang sengsara. Maka dari 3 fakta ini kemudian kita bisa memaknai satu persatu. Yang pertama bahwa setiap manusia dilarang untuk membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Maknanya bahwa orang di muka bumi ini menginginkan suatu hak untuk hidup. Makanya manusia pertama adalah memiliki hak untuk hidup. Yang kedua, berdasarkan fakta yang kedua bahwa di bangsa manapun di dunia ini mereka menginginkan suatu kebebasan, suatu kemerdekaan. Maknanya bahwa pada diri manusia dalam kehidupannya memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah manusia menginginkan suatu kehidupan yang sejahtera atau kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu merupakan hak yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, dari ketiga hal ini adalah merupakan hak yang mendasar atau yang sangat esensi dalam kehidupan manusia. Apabila manusia tidak memiliki 3 hak ini, maka manusia itu pasti akan tidak mendapatkan suatu eksistensi pada dirinya. Manusia itu tidak akan bisa mendapatkan suatu hak yang semurni-murninya dalam kehidupannya. Meskipun masih banyak hak asasi yang lain, tapi 3 ini adalah memerlukan suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Sehingga kemudian kita bisa memaknai mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan itu adalah bersifat universal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Di situ menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Setelah kita memahami tentang makna daripada hak asasi manusia ini, tentunya harus kita
ingin memahami pula mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu terdiri dari 4 ciri. Yang pertama adalah hakiki. Yang kedua adalah universal. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Dan yang keempat tidak dapat dibagi. Apa itu hakiki? Hakiki maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia itu ada semenjak manusia itu lahir di muka bumi, dan itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ada namanya universal. Ya, universal itu artinya bahwa hak asasi manusia itu adalah berlaku pada semua orang tanpa harus membedakan statusnya, tanpa membedakan suku bangsanya, tanpa membedakan tentang rasnya, gendernya, dan sebagainya. Jadi dia bersifat menyeluruh, ya, semua makhluk di muka bumi ini, ya, itu memiliki hak asasi yang sama. Kemudian yang ketiga, bahwa hak asasi manusia itu memiliki ciri, yaitu tidak dapat dicabut. Apa itu maknanya? Maknanya bahwa hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Kenapa tidak bisa diserahkan kepada orang lain? Karena orang lain juga memiliki hak asasi yang sama. Ciri hak asasi manusia yang keempat, yaitu hak asasi manusia itu tidak bisa dibagi atau tidak dapat dibagi. Maksudnya bahwa semua orang atau semua manusia yang ada di muka bumi ini, hak asasinya tidak bisa lagi dibagikan kepada orang lain. Baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, maupun hak budaya. Karena semua orang telah memiliki hak-hak seperti tidak dapat dibagi tadi. Buat apa dibagi kepada orang lain? Sementara masing-masing manusia itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa juga pada hak yang sama. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang ciri-ciri hak asasi manusia, maka selanjutnya kita ingin memahami tentang makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bicara kewajiban asasi manusia ini, itu terdapat dalam berbagai kehidupan. Misalnya di rumah, ada kewajiban kita atau kewajiban kalian terhadap orang tua. Misalnya, membersihkan lingkungan rumah, membantu orang tua di dapur, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban yang ada di lingkungan sekolah, antara lain mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan apel setiap pagi, mematuhi tata tertib sekolah, dan kewajiban yang selanjutnya adalah bagaimana bisa belajar. Kemudian selanjutnya, kewajiban yang lain yang ada di masyarakat, misalnya melaksanakan kerja bakti, melaksanakan kegiatan ronda malam dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, di dalam peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia ini, kalau kita berbicara tentang kewajiban asasi juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 2. Di situ menjelaskan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, kalau hak asasi ini dalam
hal kewajiban dasar, apabila seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu sudah pasti tidak akan mendapatkan hak-haknya. Saya beri contoh, ya, seorang pekerja ingin mendapatkan upah atau ingin mendapatkan gaji, maka tentunya harus melaksanakan dulu kewajibannya, melaksanakan dulu pekerjaannya, kemudian baru mendapatkan upah atau gaji. Sama misalnya dengan kita berada di lingkungan sekolah. Seorang anak ingin mendapatkan haknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau untuk belajar, maka sudah pasti guru itu sudah ingin menjalankan kewajibannya, yaitu dengan mengajar atau memberikan ilmu kepada anak-anaknya di sekolah. Jadi, kalau kita berbicara tentang kewajiban asasi, ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Antara hak asasi dan kewajiban asasi ini seperti dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena dua hal ini saling bersinergi. Dua hak ini menunjukkan suatu hubungan sebab akibat. Sebagaimana saya beri contoh tadi, seorang pekerja ingin mendapatkan upah atau gaji, tentunya harus melaksanakan dulu kewajibannya atau menyelesaikan dulu tugas-tugas atau pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang ingin mendapatkan haknya, ya, tentunya dulu dia harus menyelesaikan kewajibannya. Ya, begitu juga orang yang menjalankan kewajiban di situ, maka pasti harapannya ingin mendapatkan haknya. Ya, oke, anak-anakku sekalian. Jadi saya sampaikan bahwa antara hak dan kewajiban asasi ini, ya, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan atau terjadi suatu hubungan sebab akibat, saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Ya, karena bagaimanapun dari kewajiban yang dilaksanakan, maka itu muncullah hak-hak atau sebaliknya. Ya, seperti manusia menginginkan mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan ini masih banyak manusia yang mendapatkan kesengsaraan. Masih banyak kehidupan manusia yang belum seimbang antara hak dan kewajibannya. Maka kemudian kalau ini terjadi dalam sebuah kehidupan, maka itu sudah pasti yang terjadi adalah kesenjangan yang akan berkepanjangan. Terjadi suatu fenomena yang tidak kita inginkan. Misalnya, si kaya tetap dia ego dengan kekayaannya, kemudian si miskin juga merasa minder dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena kemiskinannya. Begitu pula dengan orang, misalnya seorang memiliki jabatan dengan orang masyarakat biasa, maka itu pasti akan terjadi kesenjangan yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, ya, saya mengharapkan kepada pemerintah, ya, kepada kita semua di dalam kehidupan ini, antara hak dan kewajiban ini bagaimana kemudian melahirkan sebuah kehidupan yang seimbang, serasi, sehingga kemudian tidak ada di masyarakat terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua, menjadi pembelajaran kepada kita semua. Kita tentunya pada kehidupan yang akan datang mengharapkan sesuatu kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, sehingga kemudian apa yang menjadi harapan pemerintah adalah benar-benar bisa tercapai, yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur.
menjadi masyarakat yang sejahtera dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya di akhir penyampaian saya, ya, mudah-mudahan ini bisa dipetik hikmah dan manfaatnya, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari pembelajaran yang kita belajarkan pada hari ini, dan insya Allah apa yang kita belajarkan pada hari ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka untuk mengukur pengetahuan kalian, saya ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa soal, yaitu sebanyak 10 soal, dan itu insya Allah dijawab dengan benar. Dan mudah-mudahan ini setelah Anda mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, tugasnya bisa dikerjakan dengan sempurna, tugasnya bisa dikerjakan dengan maksimal. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada kita semua, terlebih-lebih kepada pribadi kita masing-masing dan orang lain. Dan akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.